Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Tinnaf Belajar. Di channel ini kita akan membahas mengenai cara untuk menggunakan Tinnaf Navigator, sekaligus juga introduction atau perkenalan mengenai Tinnaf Navigator software. Jadi, ini adalah video pembuka ya untuk teman-teman semua bisa belajar mengenai Tinnaf Navigator. Jadi apa sih itu Navigator? Navigator itu sendiri merupakan dia software yang terdiri dari beberapa modul di mana modul-modul ini yang dapat menunjang, pekerjaan kita dalam hal, subsurface modeling, dynamic modeling, sampai ke surface modeling. Nah, di sini, dibagi, ke dalam, 2 modul utama, yaitu ada pertama modul designer di sini, designer yang warna biru, dan juga modul, simulator yang warna merah di sini, yang nanti akan kita bahas, overview-nya di video ini. Jadi, selain itu juga di Navigator ada yang warna hijau dan warna orange ini. Yang warna hijau ini, membahas mengenai manual dan juga di sini teman-teman untuk bisa melihat tutorial itu bisa melalui, interface Navigator secara langsung. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat tutorialnya, kita klik advisor, lalu kita klik yang, icon, tombol wisuda. Di sini bisa terlihat ada berbagai macam tutorial yang nanti, dalam segmen ini kita akan coba bahas satu persatu, yang terutama di bahasan mengenai, semua modul-modul yang ada di Navigator. Namun sebelum itu kita akan coba untuk berkenalan terhadap modul yang ada di Navigator itu sendiri. Oke, jadi Navigator sendiri ini merupakan satu software yang full ya. Jadi semua package, dari model subsurface sampai surface modeling itu di-cover di satu software. Harapannya itu adalah agar pekerjaan dari satu bidang ke bidang yang lain itu tidak memerlukan import antar software yang cukup signifikan. Karena ketika kita melakukan import yang signifikan itu, nanti ketidaksesuaian atau, berbagai macam, trouble atau problem itu bisa terjadi. Nah, di sini Navigator hadir untuk, meng-cover semua pekerjaan-pekerjaan tersebut itu di dalam satu software. Jadi semua pekerjaan bisa dilakukan dalam satu software, termasuk pekerjaan dari, seismik gitu kan, dari subsurface, lalu pembuatan model statik, dynamic, eee, surface network, sampai uncertainty analysis saja bisa dilakukan di satu software yang sama gitu. Jadi, semisalnya, jika dari teman-teman dari reservoir engineering yang melakukan model dynamic ya, mengerjakan pekerjaan dynamic itu, masih ada perubahan katakanlah di statik. Nanti dari teman-teman yang mengerjakan statik itu bisa langsung dikerjakan di Navigator. Misalnya jadi dikerjakan di berbagai software, nanti harus import ulang, harus melakukan pekerjaan dari nol lagi. Tapi untuk di Navigator kita tidak perlu melakukan pekerjaan seperti itu, karena dapat dilakukan di satu interface yang sama. Oke, kita akan modul overview secara satu persatu ya. Jadi seperti yang tadi, sudah saya sampaikan di sini ada 2 modul utama ya, ada designer dan juga simulation. Dan juga nanti ditunjang juga di analysis result yang nanti berhubungan dengan simulation. Untuk designer itu ada geology designer, ada seismic, ada geosteering, model designer, PVT designer, well designer, dan network designer juga material balance analyzer. Nanti kita akan coba buat segmen terpisah ya antar masing-masing modul ini. Juga di simulation, di sini kita mendukung black oil, composition dan juga thermal, dan juga ada geomechanical model. Lalu ada simulator lain yaitu fracture simulator yang nanti bisa kita gunakan untuk mensimulasikan fracture. Lalu untuk menganalisa hasil itu ada AHM dan juga GUI atau Graphic User Interface. Nah, Graphic User Interface sendiri ini untuk kita sebagai gerbang awal gitu, kunci awal untuk membuka modul-modul yang tadi ya. Oke, di sini ada black oil. Pertama, black oil itu untuk mensimulasikan dia model punya tiga fasa. Sistem tiga fasa itu air,
gas, dan water dalam satu reservoir. Jadi komponen-komponen yang dihitung itu langsung dikelompokkan ke dalam 3 fasa gitu. Jadi nanti kalkulasinya sendiri akan lebih sederhana ya dibanding dengan model yang menggunakan komponen. Data navigator support input antar format-format dari industri ya. Misalnya ada format I1, ada format IM, MO, NE dan juga IN di sini support. Jadi untuk dari yang software-software lain itu support dan bisa dibaca di T-Navigator. Dan juga di T-Navigator kalkulasinya sendiri ini melibatkan GPU. Jadi bukan hanya core yang CPU saja yang digunakan, tapi core dari GPU itu dapat digunakan. Umumnya GPU ini sendiri digunakan itu di industri itu untuk ngeran model artificial intelligence misalnya, atau untuk mengenerate frame dari sebuah video, atau juga untuk encrypting dan juga decrypting dalam transaksi kripto misalnya. Nah, core-core tersebut juga bisa digunakan untuk penyelesaian solusi dalam simulasi. Nah, itu adalah menggunakan di Software Navigator ini. Kalkulasi tersebut dilakukan melalui graphical interface dan juga bisa juga digunakan di dalam cluster. Nah, kita bisa apa saja yang bisa kita lakukan dalam Black Whale. Dan Black Whale ini sih kita bisa nge-run berbaca macam grid-grid pada umumnya ya, unstructured grid, LGR, non-neighbor connection, dan sebagainya. Lalu juga dual porosity, dual permeability, dan juga kita bisa analisa water flood melalui tracer analysis. Juga bisa kita IOR, lakukan IOR dengan ASP misalnya, dan juga bisa kita lakukan hydrogen refactoring, dan juga bisa dikombinasikan dengan seperti multi segment well misalnya, dan juga bisa kita libatkan juga VFP dalam perhitungannya. Dan tentu kalkulasi ini dipengaruhi oleh jumlah core. Jadi semakin banyak jumlah core, itu akan mempengaruhi ke dalam kalkulasi. Karena kalkulasi ini akan di-generate satu hasil itu per grid. Jadi semakin banyak grid juga nanti akan berpengaruh ke dalam running time. Lalu kita beralih ke model compositional. Jadi compositional sendiri untuk mensimulasikan multi komponen fluid ya di reservoir. Jadi jika teman-teman yang punya komponen reservoir yang memang komponennya itu sensitif terhadap perubahan komponennya seperti volatile oil atau retrograde gas itu bisa digunakan simulator compositional. Nah, di sini kita mendukung format data navigator seperti I3, GE, MO, NI, dan juga IN, yang juga kalkulasi bisa menggunakan GPU juga. Dan untuk conversational model ini kita bisa gunakan misalnya untuk mensimulasikan CO2 injection misalnya, Colbert methane, terus juga molecular diffusion, absorption, dan juga disruption, dan juga water lateral gas hysteresis, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya kita ada model thermal. Nah, thermal ini kita untuk mensimulasikan dia komponen yang perhitungan komponen juga, namun memperhitungkan aspek thermal di sini. Nah, di sini cocok untuk model-model yang memang sensitif lah terhadap perubahan temperatur, contohnya seperti IOR thermal, salah satunya, atau juga model geothermal. Nah, kita juga support input standar dari E3, ST, dan juga IN. Nah, thermal model kita bisa mensimulasikan 4 fasa, yaitu dari gas, water, oil, dan juga solid. Lalu juga phase transition seperti evaporation, condensation, dissolution, dan sebagainya. Dan juga bisa digunakan untuk UR thermal seperti steam injection atau steam assisted gravity drainage atau SAGD, atau juga in situ combustion bisa digunakan. Lalu yang selanjutnya itu ada assisted disorder matching. Nah, assisted disorder matching ini dapat kita gunakan untuk uncertainty analysis. Memang namanya di sini adalah assisted matching. Secara definisi dia tidak terbatas untuk assisted matching saja, tapi dia bisa digunakan untuk forecast optimization. Nah, misalnya kita punya beberapa variabel yang dia uncertain nilainya, eee, sensitif terhadap perubahan misalnya dan memang nilainya masih belum pasti. Nah, kita bisa libatkan AHM ini untuk meng-gap uncertainty tersebut yang kita punya, gitu kan. Dengan kita set dia range, dia punya range antar
variabel dia punya range tertentu yang kita bisa gunakan dan juga algoritma yang digunakan itu ada 2, ada experimental design dan juga optimization algorithm. Experimental design itu untuk sensitivity analysis, optimization algorithm untuk dia optimisasi dengan berbagai macam algoritma di sini yang bisa dilibatkan. Nah, kita juga bisa menggunakan visualisasinya untuk analisa hasil, bisa juga kita menggunakan grafik, menggunakan tabel, menggunakan histogram, Pareto chart dan sebagainya cukup lengkap ya yang di Navigator ini. Lalu selain itu juga kita bisa menggunakan klaster kalau dalam kalkulasinya. Nah, misalnya kita punya core yang banyak, itu kita bisa gunakan core-core tersebut dalam sebuah klaster untuk ngerun Navigator. Lalu kita beralih ke modul-modul designer. Pertama ada geological designer. Geological designer ini simpelnya itu adalah untuk nge-build model statik ya dari scratch gitu. Nah, umumnya untuk teman-teman yang latar belakangnya adalah reservoir engineering, umumnya kita mendapatkan model statik itu merupakan rescue model. Nah, kita kan rescue model ini memang dikerjakan oleh teman-teman dari statik GNG gitu ya. Nah, di T-Navigator kita bisa bangun model tersebut dari scratch, bukan hanya import saja model rescue, tapi kita bisa bangun modelnya dari interpretasi dulu, dari interpretasi seismik, lalu juga kita bisa lakukan grading ya dan sebagainya, kriging dan sebagainya itu di modul geology designer ini. Nah, kita bisa bangun model dari scratch itu jika modul di geology design ini cukup lengkap juga ya. Kita bisa Eee, plot trajektori, logs, lalu juga bisa lakukan, cross plot, VPC, dan sebagainya, phases analysis, structural modeling, dan sebagainya. Pokoknya itu modul-modul yang memang diperlukan, oleh, teman-teman dari GNG ini cukup lengkap ya di sini. Dan juga di sini integrate dengan, workflow dan juga custom code yang bisa digunakan di sini tuh. Lalu ada modul seismik, ini modul terpisah. Jadi seismik bisa kita gunakan untuk interpretasi data-data seismik yang menunjang untuk keperluan pembangunan suatu model statik. Nah, modul-modul ini cukup lengkap juga untuk mengcover dari seismik sendiri. Kita bisa import data seismik, kita bisa import horizon dari studi, 3D dan sebagainya. Dan juga ini integrate dengan workflow dan juga custom code yang ada di Navigator. Lalu ada geosteering. Geosteering ini merupakan modul yang dapat digunakan untuk membantu proses drilling secara real time ya di sini tuh. Berikut visualisasinya dan juga simak kita antar modul tersebut itu sudah integrate dan bisa digunakan secara bersamaan ya. Lalu ada model designer. Nah, model designer ini digunakan atau diutilize oleh teman-teman dari reservoir engineering. Nah, ini setara dengan software-software yang memang digunakan untuk meng-create model dynamic ya. Kita bisa import dari model rescue, kita bisa import PVT, kita add well, lalu juga kita pasang properti-properti seperti relative permeability dan sebagainya, data-data batuan dan sebagainya itu melalui model designer di sini. Nah, nanti model desainer ini dia akan menulis ke dalam section-section, nanti akan dibaca oleh simulator, lalu akan dilakukan running simulasi dan nanti kan kita lihat visualisasinya. Nah, model designer apa sih yang bisa dilakukan? Kita bisa load data statik melalui rescue. Itu juga kita bisa bangun dari model desain geology designer yang existing gitu ya. Lalu kita bisa editing properti, kita bisa import data history dan sebagainya, kita bisa input data PVT dan sebagainya juga. Lalu selanjutnya itu ada fracture simulator. Nah, fracture simulator ini dia ini ya dia sudah ada modulnya itu di modul designer. Tapi memang dia modul terpisah, tapi dia embedded gitu ya, udah ada sendiri di model designer. Ini untuk mensimulasikan hydraulic fracturing. Nah, di model designer sendiri terpisah memang bisa input data hydraulic fracturing jika sudah ada dari misalnya dari software-software lain, tapi
di Navigator sendiri juga bisa mensimulasikan, fracture, kita bisa mensimulasikan, half length-nya, kita bisa mensimulasikan juga berapa propan yang kita input gitu. Bisa menggunakan, equation-equation, yang ada gitu dan bisa diintegrasikan juga dengan file designer di sini dan juga geomechanics. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa perhitungkan yang modulus dan Poisson ratio di sini, which is itu adalah geomekanik. Lalu kita bisa, men-specify rheology dari slurry atau fracturing fluid-nya dan, kita bisa mensimulasikan, kita bisa memvisualisasikan hasilnya. Lalu ada PVT designer. Nah, di PVT designer ini, umumnya dilakukan untuk, men-tuning equation of state atau black hole correlation dari data, lab atau data, existing yang kita punya ya. Kita bisa melakukan matching, kita juga bisa, lakukan US blending, splitting, terus juga lumping dan sebagainya, seperti pada umumnya. Lalu selain itu juga PVC Designer kita bisa lakukan kalkulasi seperti grading test misalnya, swelling test, bahkan juga di sini kita bisa lakukan, kalkulasi MMP ya, misalnya digunakan untuk, EUR gas injection misalnya. Nah itu bisa dilakukan dan sebagainya bisa kita lakukan. Lalu ada network designer. Nah, network designer ini sendiri, kita bisa kalkulasikan untuk, menghitung surface modeling, untuk surface modeling. Nah, ini bisa secara integrate kita hubungkan dengan dynamic model atau kita bisa run secara terpisah, standalone gitu. Nah, selain dengan model designer, kita juga bisa menggunakan network designer, dia integrate dengan material balance misalnya. Nah, nanti material balance kita akan bahas ada modulnya tersendiri di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti pada umumnya kita bisa mensimulasikan, pressure drop di pipa di surface, juga bisa, mensimulasikan heat transfer misalnya, Burial method, terus juga, hydrate simulation, dan juga bisa mengkalkulasikan erosion, corrosion, liquid loading, dan sebagainya. Dan juga menggunakan korelasi standar yang digunakan di industri seperti Bekes and Brill, Hagedorn and Brown, Totalis Aziz, dan sebagainya gitu ya di sini. Lalu ada modul well designer. Nah, well designer sendiri ini kita bisa menggunakan untuk memodelkan well gitu. Memodelkan well, bisa kita misalnya model well kita misalnya ingin desain ESP misalnya atau desain gas lift dan juga kita bisa ingin untuk generate VFP misalnya dari well ini bisa gunakan well designer di sini. Dan juga kalkulasi-kalkulasi juga menggunakan korelasi yang komersil ya, komersil yang umum digunakan di industri. Nah, di sini apa yang bisa dilakukan oleh well designer, bisa plot trajectory atau juga create gitu trajectory yang udah ada, lalu juga bisa menggunakan komputasi dan juga visualisasi dari DLS dan juga LAS, bisa juga mendesain multilateral well, dan juga bisa kita menggunakan beberapa korelasi. Dan juga bisa untuk mengenerate IPR dan juga VFP. Lalu selanjutnya itu ada material balance analyzer. Material balance analyzer ini simpelnya sendiri adalah dynamic simulation yang tapi terdiri hanya dari satu grid saja. Nah, dia kegunaannya untuk research matching dan juga forecast. Bukan model yang lebih sederhana dan diharapkan lebih cepat dari dynamic gitu ya. Karena dia lebih sederhana dan ini masih bisa kita integrasikan dengan well designer dan juga network designer di sini. Sudah terintegrate. Lalu material balance apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa create well, kita create aquifers, reservoir, bisa juga kita lakukan forecasting, menambahkan sumur, kita juga bisa lakukan history matching, lakukan eh, sensitivity gitu ya, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya mungkin untuk pembahasan sederhana mengenai modul-modul di Navigator cukup sampai di sini. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas detail mengenai setiap modul-modul yang ada di Navigator secara video terpisah. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.